Kedamaian sejati adalah ketenangan, penyembuhan yang sebenarnya tidak berteriak. Apa yang Anda lihat adalah usaha mereka untuk menutupi keraguan. Bayangkan seperti sebuah sandiwara. Saat lampu padam dan penonton pergi, para aktor kembali ke belakang panggung, lelah dan kadang-kadang patah semangat. Itulah kehidupan mereka di balik tirai. Cara yang salah bukanlah menunggu dalam diam, berharap mereka akan menyadari kesalahan mereka. Ini tentang memahami bahwa Anda telah meninggalkan jejak yang tidak bisa mereka hapus. Anda tidak hilang. Anda adalah kenangan yang hidup dalam pikiran mereka, baik mereka mengakuinya atau tidak. Anda tidak kehilangan mereka. Anda tidak bisa kehilangan apa yang masih memikirkan Anda di malam hari, atau yang masih membandingkan orang lain dengan Anda. Kenangan emosional lebih dalam tertanam di otak daripada kenangan biasa. Itulah sebabnya Anda masih ingat banyak hal dari masa lalu, dan itulah sebabnya mereka tidak akan pernah melupakan Anda. Tidak peduli dengan siapa mereka sekarang, Anda adalah patokan mereka. Cara yang salah juga berbahaya karena tidak bergantung pada apa yang Anda lakukan selanjutnya, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam diri mereka. Anda tidak mengejar atau mengemis. Anda menjadi sesuatu yang lebih kuat, sebuah bayangan yang terus mengikuti mereka. Mereka mungkin berpikir mereka bebas, tetapi sebenarnya tidak. Mereka membawa Anda sebagai beban yang tidak terlihat. Mereka mungkin tersenyum kepada orang lain, tetapi senyuman itu tidak sama. Jika seseorang sudah merasakan kedalaman cinta Anda, setiap orang setelahnya akan terasa dangkal. Dengarkan baik-baik. Jangan biarkan topeng yang mereka kenakan menipu Anda. Apa yang Anda lihat tidaklah benar. Anda tidak dilupakan dan tidak tergantikan. Mereka mungkin menunjukkan wajah baru, tetapi di dalam hati, wajah-wajah itu hanya kedok untuk menutupi rasa yang Anda bangunkan dalam diri mereka. Api yang Anda nyalakan tidak akan padam hanya karena mereka menutupinya. Api itu masih ada, siap untuk menyala kembali. Itulah diri Anda dalam hidup mereka. Kehadiran Anda tidak dapat diabaikan. Dan metode pengumpul jiwa adalah yang membuat rasa kehilangan itu tak tertahankan. Sebelum saya memberikan langkah-langkah selanjutnya, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sederhana namun penting. Buka kolom komentar dan tuliskan 3 kata ini. Saya tak terlupakan. Jangan hanya mengetiknya. Ucapkan dengan lantang saat Anda menekannya. Saat Anda menuliskannya, Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda bukanlah orang yang terhapus. Anda adalah orang yang meninggalkan jejak. Jadi, berhentilah sejenak, ketik, klaim, dan wujudkan. Jika pesan ini terasa seperti ditujukan khusus untuk Anda, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetaplah bersama saya, karena kita akan melangkah ke sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuat daripada yang pernah Anda coba sebelumnya. Nomor 1, ilusi kebebasan. Mengapa mereka tampak tidak terganggu? Mereka pergi dan hal pertama yang Anda lihat adalah pertunjukan mereka. Mereka mengunggah foto-foto senyum, malam-malam yang dihabiskan di luar, petualangan baru, dan itu terlihat seperti kebebasan. Seolah-olah mereka telah melepaskan diri dari Anda, seolah-olah Anda adalah sangkarnya. Dan sekarang mereka terbang bebas. Namun di dalam hati Anda mulai bertanya, apakah mereka benar-benar bahagia tanpa saya? Apakah saya menghambat mereka? Apakah saya begitu berarti sehingga saat saya tiada, mereka tampak lebih bahagia dari sebelumnya? Teman-teman, disinilah pikiran mencoba menjebak Anda. Ini adalah awal dari ilusi. Apa yang Anda lihat bukanlah kebebasan, tetapi teater. Itu bukan ketenangan jiwa yang sejati. Ini adalah penampilan seseorang yang berusaha keras membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada Anda, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Kebebasan sejati adalah ketenangan. Ketika seseorang benar-benar bebas, mereka tidak perlu memamerkannya. Mereka tidak merasa perlu mengunggah setiap tawa, membesar-besarkan setiap koneksi baru, atau mengubah setiap momen kecil menjadi pernyataan publik tentang betapa bahagianya mereka. Itu bukan kebebasan, tetapi keputusasaan yang disamarkan sebagai keyakinan. Itu adalah topeng yang dikenakan dengan ketat sehingga bahkan mereka mulai mempercayainya. Namun ketika topengnya dilepas, ketika malam menjadi sunyi, ketika orang-orang pulang, disitulah kegelisahan muncul. Kenangan tentang Anda kembali merayap, kilasan suara Anda, perbandingan yang tak kunjung hilang. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar,
Ia akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Dan itulah yang terjadi di sini. Di permukaan mereka berteriak bahwa mereka terus maju, tetapi di baliknya, pikiran bawah sadar mereka masih terikat pada Anda. Mereka belum berdamai dengan hal itu. Mereka hanya menguburnya. Apa yang terkubur akan muncul kembali, lebih kuat dan lebih tajam. Itulah sebabnya penampilan mereka bukan bukti bahwa Anda telah dilupakan, tetapi bahwa Anda masih memiliki pengaruh. Jika Anda benar-benar tidak berarti, tidak akan ada pertunjukan ini sejak awal. Bayangkan seseorang yang baru saja keluar dari rumah yang terbakar. Alih-alih beristirahat, mereka malah berteriak kepada orang-orang di sekitar, "Aku baik-baik saja. Lihat aku tak pernah merasa lebih baik." Anda akan tahu mereka tidak baik-baik saja. Mereka menutupi rasa sakit dengan keberanian. Itulah yang terjadi ketika mereka menunjukkan kebebasan ini. Mereka tidak sembuh, mereka masih terbakar oleh apa yang Anda maksudkan bagi mereka. Dan berpura-pura sebaliknya adalah satu-satunya cara untuk bisa bernapas. Beberapa dari Anda mungkin bertanya, tapi jika mereka kesakitan, mengapa mereka tidak menunjukkan itu? Mengapa tidak mengaku merindukanku? Karena teman-teman, kesombongan lebih kuat daripada kejujuran. Kesombongan meyakinkan mereka bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kekuatan setelah kehilangan seseorang seperti Anda adalah dengan menunjukkan kekuatan. Psikolog menyebutnya reaktansi. Ketika orang merasa kendali mereka terancam, mereka berjuang lebih keras. Mereka memamerkan kemandirian mereka, meneriakkan kebebasan mereka, dan melebih-lebihkan setiap tindakan, bukan karena mereka bebas, tetapi karena mereka takut terlihat lemah. Disinilah perspektif stoik menjadi penting. Apa yang Anda lihat bukanlah kehilangan Anda, melainkan perjuangan mereka. Orang bijak tidak mengukur kebenaran dari penampilan. Ketika Anda melihat mereka tersenyum bersama orang lain, ketika mereka merayakan seolah hidup lebih baik tanpa Anda, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya benar-benar tidak berarti, mengapa mereka perlu membuktikannya? Jawabannya adalah tidak. Mereka akan hidup tenang dan damai. Tapi mereka tidak hidup tenang, kan? Mereka sedang beraksi. Mereka bersembunyi di balik kebisingan karena keheningan terlalu berbahaya. Dalam keheningan Anda masih ada. Anda adalah hantu di ruangan yang mereka hindari. Itulah mengapa mereka perlu tertawa lebih keras, minum lebih banyak, dan mencintai lebih cepat. Bukan karena mereka bebas, tetapi karena mereka terikat oleh bayang-bayang apa yang Anda berikan kepada mereka. Saya tahu beberapa dari Anda merasa lelah. Anda melihat senyum, perayaan, dan tangan baru yang mereka genggam, dan Anda bertanya, apakah saya kehilangan mereka? Tapi ingatlah, Anda tidak bisa kehilangan apa yang sudah Anda tandai. Anda tidak bisa kehilangan apa yang masih berjuang untuk membuktikan bahwa mereka tidak peduli. Tindakan berpura-pura itu sendiri adalah bukti bahwa Anda tak terlupakan. Disinilah kekuatan Anda muncul. Alih-alih bereaksi dengan ketakutan, Anda harus bangkit dengan tenang. Lihatlah mereka apa adanya. Sebuah topeng, sebuah pertunjukan, sebuah usaha putus asa untuk menulis ulang kebenaran. Ketika Anda mengadopsi ketenangan ini, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak lagi mengemis atau mengejar. Anda melihat topeng itu dan tersenyum, karena Anda tahu apa yang ada di baliknya. Dan kebenaran itu sederhana. Jika mereka tampak tidak terganggu, itu karena mereka masih terganggu. Jika mereka terlihat bebas, itu karena mereka masih terikat. Jika mereka menunjukkan kebahagiaan, itu karena mereka takut akan kesunyian. Jadi ingatlah ini. Jangan biarkan ilusi mereka menggoyahkan fondasi Anda. Anda adalah jejak yang tak bisa mereka hapus. Setiap hari yang berlalu, topeng yang mereka kenakan semakin berat hingga suatu hari retak. Tetap tenang, tetap teguh, dan percayalah pada pengaruh yang Anda miliki dalam pikiran mereka. Sekarang saya ingin Anda menyegel kebenaran ini dalam diri Anda. Buka kolom komentar dan tulis kata-kata ini. Saya melihat melampaui ilusi. Tulis dan ucapkan dengan lantang. Biarkan ia meresap ke dalam diri Anda, karena itulah diri Anda mulai saat ini. Anda adalah besi yang tak tertekuk, tak tergoyahkan. Nomor 2, jejak mental. Mengapa? Anda tak tergantikan. Ketika dua jiwa bertemu, sesuatu yang permanen terjadi. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi setiap koneksi, sentuhan,
Tatapan, pertengkaran, dan tawa meninggalkan jejak di dalam alam bawah sadar. Teman-teman, ini bukan puisi, ini adalah kenyataan. Otak manusia tidak menghapus orang-orang yang berarti bagi kita. Sekeras apapun seseorang berusaha berpura-pura, Anda telah membentuk pola dalam pikiran mereka, dan seperti sidik jari di semen basah, pola itu tetap ada. Waktu mungkin berlalu, gangguan mungkin muncul, bahkan orang baru mungkin datang, tetapi jejak itu tetap ada. Disinilah kekuatan Anda yang sebenarnya. Bukan pada apa yang Anda lakukan sekarang, tetapi pada apa yang telah Anda tinggalkan. Neurologi menunjukkan bahwa ingatan emosional lebih sulit dilupakan dibandingkan ingatan logis. Pikiran bisa melupakan fakta dan detail, tetapi tidak pernah melupakan bagaimana rasanya suatu momen. Anda mungkin tidak ingat apa yang Anda makan bertahun-tahun lalu, tetapi Anda ingat rasa sakit dari pengkhianatan, kehangatan pelukan, atau aroma seseorang yang berarti. Ini karena pusat emosional otak, seperti amigdala, menyimpan kenangan-kenangan itu dalam jangka panjang. Itulah sebabnya mereka tidak bisa melupakan Anda. Anda bukan sekadar kisah dalam hidup mereka. Anda adalah sensasi yang masih diingat oleh tubuh mereka. Sekarang bayangkan mereka bersama orang baru. Dari luar semuanya terlihat baik. Mereka tertawa, berciuman, bepergian, dan menciptakan momen-momen kecil. Namun di dalam hati ada yang terasa aneh. Ada nada yang janggal dalam kebahagiaan itu. Setiap momen bersama pasangan baru ini diukur berdasarkan jejak yang Anda tinggalkan. Inilah kenyataan pahit bagi mereka. Ketika perbandingan tertanam dalam pikiran, sulit untuk dihilangkan. Mereka mungkin ingin mencintai orang baru itu sepenuhnya. Mereka mungkin ingin berkomitmen, tetapi sebagian dari pikiran mereka berbisik, rasanya berbeda. Ada yang hilang, bisikan itu semakin keras seiring waktu. Izinkan saya memberi Anda sebuah metafora. Bayangkan berganti parfum. Ketika Anda telah memakai satu aroma selama bertahun-tahun, aroma itu menjadi bagian dari diri Anda. Saat Anda berganti, meskipun aroma baru itu harum, selalu ada rasa asing. Itulah yang terjadi pada mereka. Mereka bisa mencoba parfum baru, tetapi tubuh mereka mengingat aroma Anda. Jiwa mereka mengingat kehadiran Anda. Tawa mereka terasa berbeda tanpa tawa Anda di sampingnya. Saat-saat hening mereka terasa lebih kosong, karena bukan Anda yang mengisinya. Dan disinilah rasa menghantui itu dimulai. Anda tidak hadir secara fisik, tetapi Anda ada di mana-mana dalam rutinitas mereka, dalam pikiran mereka. Ketika mereka tertawa, bayangan tawa Anda muncul. Ketika mereka menyentuh orang baru, bayangan sentuhan Anda terasa. Ketika mereka tidur, alam bawah sadar mereka masih memutar kenangan tentang Anda. Anda telah menjadi ukuran yang tidak bisa mereka lupakan, patokan untuk setiap orang baru yang harus bersaing dan kalah. Beberapa dari Anda mungkin bertanya, jika saya seperti jejak, mengapa mereka tidak kembali? Mengapa mereka tetap dengan yang baru? Karena, teman-teman, kesombongan dan ketakutan sering lebih kuat daripada kerinduan. Mereka berusaha melawan jejak itu. Mereka mencoba menyembunyikannya di bawah kebaruan. Namun kebaruan akan memudar, yang baru akan menjadi tua. Ketika itu terjadi, jejak itu akan kembali bersinar lebih terang. Itulah sebabnya hubungan rebound sering gagal. Itulah sebabnya orang-orang kembali bertahun-tahun kemudian ketika Anda tidak menduganya. Rasa hantu itu tidak akan pudar, justru semakin dalam. Jadi jangan salah mengartikan usaha mereka untuk menggantikan Anda sebagai keberhasilan. Itu adalah kegagalan yang lambat. Mereka menjalani hidup dengan hantu yang mereka coba abaikan. Namun Anda dan saya tahu lebih baik. Jejak yang Anda tinggalkan tidak bisa dihapus. Jejak itu terukir dalam pikiran, emosi, dan tubuh mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa Anda bersama mereka. Terimalah kebenaran ini dengan tenang. Berhentilah meragukan nilai Anda. Berhentilah bertanya apakah Anda akan dilupakan. Anda tidak akan, Anda tidak bisa. Tidak ketika Anda telah membekas sedalam ini. Dan untuk menegaskan kebenaran ini, saya ingin Anda masuk ke kolom komentar dan menulis, "Akulah jejaknya." Ucapkan, ketik, dan percayalah. Begitu Anda memahami ini, Anda akan berhenti takut akan penggantian. Anda akan berhenti takut kehilangan. Anda mulai berdiri dengan keyakinan bahwa Anda tak terlupakan. Nomor 3, kehadiran hantu.
Anda mungkin masih berkelana dalam pikiran mereka. Meskipun mereka tidak mengirimkan pesan kepada Anda atau tidak mendengar suara mereka memanggil nama Anda, secara lahiriah, keadaan mungkin tampak tenang, seolah-olah mereka telah melanjutkan hidup mereka, seolah Anda adalah bab yang telah mereka tutup. Namun rekan-rekan, hal ini tidak sepenuhnya benar. Hanya karena mereka tidak menghubungi Anda, bukan berarti Anda tidak ada dalam pikiran mereka. Anda masih hadir dalam pikiran mereka, dan kehadiran tersebut berlangsung dengan cara yang tidak dapat mereka prediksi atau kendalikan. Saat sebuah lagu diputar di radio, mereka mungkin teringat kembali kepada Anda, mendengar tawamu ketika Anda menyanyi dengan nada yang tidak tepat. Ketika mereka memasuki kafe, aroma kopi dapat mengingatkan mereka pada pagi-pagi yang pernah mereka habiskan bersama Anda. Di malam hari, saat mereka menutup mata, Anda menyelinap masuk ke dalam mimpi mereka tanpa undangan, muncul seperti hantu yang tidak mereka panggil tetapi sulit untuk mereka singkirkan. Inilah kekuatan dari apa yang saya sebut kehadiran bayangan. Kehilangan seseorang terasa seperti kehilangan anggota tubuh. Ketika seseorang kehilangan lengan atau kaki, tubuhnya masih merasakannya. Para dokter menyebutnya sindrom anggota tubuh hantu. Meskipun anggota tubuh tersebut tidak ada lagi, otak terus merasakannya. Gatal di tempat yang tidak dapat digaruk, sakit di tempat yang tidak tersisa. Anda tetap ada dalam pikiran mereka. Meskipun secara fisik Anda tidak lagi berdiri di samping mereka, otak, emosi, dan tubuh mereka tetap berfungsi seolah-olah Anda ada di sana. Mereka merasakan kehadiran Anda di ruang hampa, dalam momen-momen acak. Mereka membawa Anda seperti anggota tubuh hantu, sesuatu yang tidak dapat mereka lihat, tetapi tidak dapat mereka sangkal. Carl Jung sering membahas tentang bayangan, bagian dari diri kita yang tidak terlihat yang mengikuti kita kemanapun. Dan Anda, rekan-rekan, telah menjadi bagian dari bayangan mereka. Mereka tidak dapat mengontrol kapan Anda muncul, karena Anda hidup bukan di alam sadar mereka, melainkan di alam bawah sadar mereka. Itulah sebabnya pengingat tersebut paling terasa ketika mereka tidak menduganya. Mereka mungkin sedang tertawa dengan teman-teman, dan tiba-tiba sebuah kata, frasa, atau bahkan tatapan mata menarik mereka kembali kepada Anda. Meskipun mereka mungkin tersenyum di luar, di dalam hati mereka terseret kembali ke dalam kenangan. Mereka tidak memilih untuk merasakannya. Itulah yang dilakukan oleh kehadiran hantu tersebut. Ia mengganggu dunia baru mereka dengan gema dari dunia lama. Dan Anda juga merasakannya, bukan? Apakah Anda pernah terpisah bertahun-tahun dari seseorang, tetapi nama, wajah, atau suara mereka tiba-tiba terlintas di benak Anda? Itu bukan kebetulan. Itu adalah residu psikologis. Bukti bahwa kita tidak ditakdirkan untuk melupakan orang-orang yang pernah dekat di hati kita. Begitulah cara Anda hidup dalam pikiran mereka. Meskipun mereka tidak pernah mengakuinya, meskipun kesombongan mendorong mereka untuk menekannya, kilatan-kilatan itu nyata. Anda masih ada di sana. Beberapa dari Anda mungkin bertanya, namun jika mereka masih merasakan kehadiranku, mengapa mereka tidak mengulurkan tangan? Mengapa mereka tidak kembali? Karena mengakui hantu berarti mengakui bahwa luka tersebut ada. Banyak orang lebih memilih untuk hidup dalam penyangkalan daripada menghadapi kenyataan tentang apa yang telah hilang. Mereka mencoba menutup rasa sakit dengan gangguan, dengan kehadiran orang-orang baru, dengan jadwal yang padat, tetapi hantu itu tetap muncul. Itulah sebabnya berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian, orang-orang mengaku, entah kenapa, tetapi Anda terus muncul dalam mimpi saya. Atau, saya pikir saya sudah melupakan Anda, tetapi kemudian saya mendengar lagu ini, dan semua kenangan itu kembali. Itulah kehadiran hantu yang berbicara untuk Anda. Dan inilah yang ingin saya sampaikan. Ketiadaan tidak menghapus keberadaan Anda. Sebaliknya, ia justru memperbesar keberadaan Anda. Keheningan Anda tidak lenyap begitu saja. Ia bergema seperti langkah kaki di lorong kosong. Kenangan Anda semakin kuat ketika tidak ada lagi yang dapat menenggelamkannya. Dan setiap kali hantu itu muncul, ia menarik mereka kembali. Ia tidak membiarkan mereka beristirahat.